Di PHP terdapat salah satu jenis tipe looping yaitu for, atau dengan kata lain for looping, for loop atau seperti itu. Dan for loop hampir sama dengan while, tetapi berbeda cara penulisan ekspresi dan statementnya, atau dengan kata lain berbeda untuk cara penulisan kode di PHP-nya. Jadi di sini saya punya satu file dengan nama for dan ini berekstensikan PHP dan saya akan edit with Notepad. Yang pertama di sini saya punya tag UL di dalam tag HTML. Jadi saya punya tag UL yang merupakan unordered list dan di dalamnya terdapat kode embedded PHP. Untuk kode embedded PHP di sini ada for loop. For loop sama seperti while, hampir sama seperti while, terdiri dari dua, yaitu untuk ekspresi dan statement, di mana statement diapit oleh kurung kurawal dan untuk ekspresi diapit oleh kurung, tanda kurung. Dan ya, di sini saya punya for yang ekspresinya adalah variabel integer sama dengan 0, lalu variabel untuk integer kurang dari sama dengan 10 dan variabel integer dengan increments. Dan untuk for loop terdiri dari 3 bagian ekspresi, yaitu ekspresi pertama, ekspresi kedua, dan ekspresi ketiga. Dan untuk statementnya yang saya akan gunakan adalah echo lalu li untuk list dan ditutup dengan li untuk kode HTML. Jadi di sini ada untuk variabel integer. Jadi variabel integer yang ada di sini nilainya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, jika saya save dan saya akses untuk datanya for.php, Anda bisa lihat sini untuk int dan tanda petik maksud saya adalah titik 2 lalu 0 1 2 3 4 sampai 10. Yang terjadi di sini pertama untuk for looping, yang pertama adalah dari looping itu sendiri, dari for looping akan mempunyai suatu nilai yang akan di looping. Jadi misalnya sama dengan integer sama dengan 0, jadi yang akan di looping adalah integer dan terhadap loopingannya akan ditanyakan tentang toleransinya di sini. Dan ketika setelah melakukan looping akan dilakukan looping lagi terhadap hasilnya di ekspresi ketiga. Jadi jika Anda lihat di browser di sini ada 0 sampai 10. Yang terjadi di sini pertama untuk integer 0 akan ditanyakan ke ekspresi kedua, apakah bisa dilakukan looping, apakah memenuhi syarat untuk nilai toleransi dari ekspresi kedua. Jika ya, maka akan dilakukan looping. Setelah melakukan looping, ini akan dilakukan looping terhadap ekspresi ketiga. Dan ketika ekspresi ketiga telah dilakukan dan ini akan mau dilakukan looping lagi, seperti itu, akan dilakukan looping lagi, tetapi sebelumnya menanyakan ke ekspresi kedua. Jadi seperti itu, ditanyakan ke ekspresi kedua apakah masih bisa dilakukan looping atau masih dalam batas toleransi dari ekspresi kedua. Jika ya, akan dilakukan looping dan begitu seterusnya sampai pada batas toleransi yang ditentukan oleh ekspresi kedua. Untuk lebih jelasnya, misalnya di sini saya gunakan untuk 0, maksud saya untuk integer kurang dari 0. Jadi di sini jika saya save, saya ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat di sini tidak ada sama sekali. Ini bukan berarti error karena masih ada titel di atasnya. Ini tidak dilakukan looping karena pada saat mau melakukan looping tidak memenuhi batas toleransi dari ekspresi pertama. Dan looping tidak sebatas ini. Jadi misalnya, maksudnya for looping tidak sebatas itu. Misalnya saya buat untuk seperti ini. Jadi untuk echo lalu ada list dan ada untuk int lalu titik 2 lalu untuk variabel int dan float untuk variabel flow dan garis datar untuk variabel string. Dan di sini saya akan buka untuk variabel string atau str dan flow. Dan untuk ekspresinya saya biarkan seperti ini. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini int 0.
Nah, ini karena kurang dari atau sama dengan, maksud saya di sini mungkin 10. Saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan semuanya tetap. Untuk str tada juga tetap, dan untuk float juga tetap. Lalu jika saya menggunakan seperti ini, misalnya integer, dan saya refresh, berarti untuk statement yang akan dieksekusi adalah statement ini. Jadi ketika echo untuk maksud saya ketika untuk variabel akan ditambahkan secara increments dan akan dilakukan looping lagi terhadap ekspresi ketiga yang ada di sini. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat 0, 2, 4, 6, dan 8. Karena pada saat nilai 0 ketika dieksekusi, ketika memenuhi toleransi untuk ekspresi kedua dan dilakukan looping, ini akan pada saat lakukan looping nilai integer akan ditambahkan 1, yaitu nilai increments. Dan sebelum melakukan looping kembali, ini akan melakukan looping terhadap ekspresi ketiga. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, misalnya di sini saya tambahkan maksudnya saya ganti untuk variabel flow. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat ini kembali melakukan ekspresi, maksud saya untuk integernya. Dan di sini juga terjadi perubahan nilai untuk float. Jadi 1,5, 2,5 sampai 11,5 karena untuk ekspresi kedua yang merupakan batas toleransinya, yaitu menggunakan variabel int. Dan seperti yang saya katakan di awal, bahwa sebelum melakukan looping dari for each atau for looping ini akan mempunyai beberapa data yang akan dilakukan looping. Jadi di sini saya misalnya yang pertama adalah int, dan yang saya akan lakukan di sini adalah mengubah menjadi flow. Jadi di sini variable flow sama dengan 0, dan di sini saya akan kasihkan komen. Maksudnya saya akan berikan untuk keterangan komen agar tidak membingungkan. Dan di sini ada flow lalu nilainya 0. Dan di sini ada untuk echo untuk memprint nilai flow. Dan di sini ada untuk integer, lalu di sini ada integer decrements agar tertambah satu demi satu. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini dari int mulai dari tidak ada, mulai dari 0, dan flow mulai dari 0, lalu akan ditambahkan 1 karena 1 ini merupakan increments pada ekspresi ketiga dari for looping. Dan di sini mulai dari nothing atau dari empty atau dari 0 karena tidak ada, lalu akan ditambahkan 1. Jadi yang Anda lihat di sini ada flow mulai dari 0, lalu int tidak ada nilainya, tetapi pada saat melakukan statement ini akan ditambahkan 1 jadi decrements, dan di sini pada bagian ketiga akan dilakukan juga decrements. Jadi untuk looping akan ditambahkan maksud saya untuk looping akan dilakukan looping terhadap data yang ada, lalu ada untuk variabel, maksud saya adalah untuk toleransi dari ekspresi kedua. Dan ketika selesai melakukan looping untuk suatu statement, akan melakukan looping terhadap ekspresi ketiga sebelum melakukan looping kembali. Jadi misalnya di sini jika saya untuk flow 1,5 kembali dan di sini saya ubah menjadi int, dan di sini saya ubah menjadi flow atau dengan kata lain flow di sini, dan untuk int bisa juga dilakukan seperti ini. Jadi kita tentukan langsung variabelnya dan masukkan datanya di sini. Dan untuk ini saya akan ubah menjadi str dan cut lalu sama dengan ini untuk menyambung, lalu ditambahkan variabel a. Maksud saya ditambahkan string a. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Dan di sini karena untuk ekspresi kedua, yang merupakan nilai toleransinya adalah flow, jadi di sini saya akan ganti menjadi flow agar nilai flow tertambah 1 secara terus menerus. Jadi saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini untuk int tetap 0 untuk semuanya, tetapi float ini akan ditambahkan 1 untuk semuanya, dan tada juga demikian.